Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidil ghari muhajjalin at-tahirin kam min fiyatin qalilatin ghalabat fiyatan ghasuratan bi'idhnillah wallahu ma'as sabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alima 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Amma ba'du, hadratal muhtaram wal mukarram, para alim ulama, para kiai alladzina hum warasatul anbiya. Yang saya ta'zimi, yang saya hormati pengurus atau takmir Masjid Ar-Rahmat, ngersanipun Bapak Kiai Agus yang saya hormati, Pak Agus Sutono, nggih. Ingkang tansah kula hormati ngarsanipun sedaya para masyayikh, para asatidz-asatidzah, para alim, muallim ingkang tansah kula hormati. Yang terhormat Bapak Budiono dan seluruh keluarga besarnya yang saya hormati, keluarga besar Masjid Ar-Rahmat. Yang saya hormati tidak lupa Bapak kita bersama, Bapak Wakil Bupati Sleman, keparang hadir, keparang rawuh, Pak Sekda dan seluruh rombongan yang saya hormati, jajaran TNI Polri yang saya hormati, ketua panitia dan anggotanya seluruhnya, para rawuh dan masyarakat Sido Karto, Kecamatan Gudian, Kabupaten Sleman yang saya hormati, para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirah rahimakumullah. Allahumma monggo sareng-sareng kula dherekaken menekung muji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Sholawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan benjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma shallu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah, saking kersane Allah, kula pribadi, kula mawon piyambak ora nyana, ora ngira babar blas. Babar blas. Kula pribadi mboten nyana, mboten ngira, mboten nginten sama sekali saged kepanggih kali dulur masyarakat Sidokarto umumipun. Sedaya atas rahmate kehendake Gusti, nek cara bahasa Mesir romyatan min ghairi romil. Kula pribadi kula ulin ora nyana sama sekali, mboten nginten sama sekali saged berjumpa badan kula saged dumugi wonten ing Sidokarto. Sedaya atas rahmat kasih sayang welas asih Gusti Allah, saya saged berjumpa kali Bapak Wakil Bupati. Alhamdulillah. Kula saking desa Karangrenah, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap. Wau Pak Wakil nderek miterang umur pinten Gus? Kula kelahiran tanggal 27 bulan April. Happy birthday. Tanggal 27 bulan April, kelahiran tahun 2000, lahir nang alam dunya. Berarti umure kula nembe 21 tahun. Besok 27 April genep 22 tahun.
derek ta'alum teng UNUGA Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap sareng kali guru kula pependhen kula Romo Kiai Haji Nasrullah Muhson. Alhamdulillah pada kesempatan bulan ini kita sedang menjalani ibadah yang luar biasa, di mana ibadah ini tidak hanya dilaksanakan oleh umat Islam saja, oleh Muslim saja, tapi semua agama juga diajarkan yang namanya ibadah ini. Bahkan peristiwa penting, peristiwa besar pun tidak lepas dari ibadah ini. Apa itu ibadah ini? Yaitu ibadah puasa. Ibadah puasa. Semua agama mengajarkan yang namanya puasa. Agama Hindu mengajarkan puasa, Buddha mengajarkan puasa, Kristen juga mengajarkan puasa, Islam juga mengajarkan puasa. Maka Rasulullah dikatakan oleh Gusti Allah napa? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasalah sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Nabi Adam puasa. Nabi Idris puasa. Puasane Nabi Idris adalah puasa ngilari sing ana nyawane. Puasane Nabi Idris puasa sing ngilari ana nyawane. Ora mangan daging ayam, ora mangan ikan-ikan niku, pokoke daging-daging sing maune ana nyawane. Itu puasanya Nabi Idris alaihi salam. Nabi Musa sebelum naik ke Gunung Tursina juga puasa. Nabi Ibrahim juga puasa. Rasulullah Muhammad dikatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ya juga puasa. Di antaranya puasa wajibnya adalah puasa di bulan Ramadan. Bahkan peristiwa besar pun orang-orang sebelum kita tidak lepas dari ibadah yang namanya puasa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam munggah mudun Gua Hira, puasa prihatin selama 15 tahun. Munggah mudun Gua Hira mendapatkan derajat mulia dadi nabine Gusti Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selawe tahun dibimbing tenggurune Syekh Mubarak Al-Mansumi, tidak lepas dari prihatin yang mempuasa. Allah memberikan derajat wali dados Sultanul Aulia. Raden Mas Said Sunan Kalijogo 3 tahun puasa. Sunan Geseng Mbah Cokrojoyo 3 tahun puasa. Mbah Hasyim Asy'ari meyakini yang namanya Pancasila, puasa selama 3 hari. Selama 3 hari itu Mbah Hasyim meyakini Pancasila, selama 3 hari itu juga Mbah Hasyim Asy'ari menghatamkan Quran selama 3 hari. Selama 3 hari ini juga Mbah Hasyim Asy'ari membaca yang namanya suratul Fatihah. Berapa kali? 350.000 maca Fatihah Mbah Hasyim Asy'ari. Artinya apa? Orang-orang yang ingin mencapai derajat mulia, orang-orang yang menangan tidak lepas dari yang namanya puasa. Ulat kepengin dadi kupu-kupu kudu gelem puasa lantaran dadi kepompong. Endrok, you know endrok? Telur endrok kepengin netas maka injih matur nuwun Pak Wakil kersa rawuh. Alhamdulillah kembali ke lab. Endrok kepengin dadi netes dadi pitik tidak lepas dari biungnya yang namanya babon meriatini kepada endok-endoknya selama 21 hari ngangremi endok netes jadi pitik. Artinya apa? Sampai jenengan pengen jadi orang hebat pun tidak lepas jadi orang-orang yang berpuasa. Tidak ada orang hebat yang tidak lepas dari laku prihatin. Di antaranya adalah prihatin untuk berpuasa. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajwa'ina. Sallu ala Nabi Muhammad. Sarang-sarang. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal hayana isyalalih wala hawana dana wala hawana dana wala hawana dana. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal hayana isyalalih wala hawana dana wala hawana dana wala hawana dana. Sayyidi ya Abu Bakrin hubbukum fil qiyami dhukhari ya Umar iqdi bi umri wa kadha sayyidi Uthman sayyidi Uthman sayyidi Uthman. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal hayana isyalalih wal hawana dana wal hawana dana wal hawana dana. Ya Ali ya bin Abi Talib minkum basadarul mawahib ya mura al-ura lihajib indakum afdalul ghilmana afdalul ghilmana afdalul ghilmana. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal hayana isyalalih wal hawana dana wal hawana dana wal hawana dana. Sayyidi al-Hasan wal Husain ila nabi qurat aini ya syababal jannataini jaddukum sahibul qur'ana sahibul qur'ana sahibul qur'ana. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal hayana isyalalih wal hawana dana wal hawana dana wal hawana dana. Ya Rasulullah salam alaik Allah Allah ya Rafi'a sani wa daraji hadfaka ya jiratal alamin Allah Allah ya Rasulullah bimul biyadi. Yang arano saleh bagus atine karena mapan sare
ya Rasulullah salamu alaik Allah Allah ya Rabbi asyabi wa tarji'at batayaji Sallu ala Nabi Muhammad Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Inna satemene salate ingsun wa nusuki ngibadah ingsun wa mahyaya urip ingsun wa mamati mati ingsun go sapa lillahi rabbil dan ternyata jebule cempuleke yang namanya orang-orang hebat sebelum kita tidak lepas dari yang namanya puasa. Sebagaimana Raden Mas Said berguru kepada Sayyid Makhtum Ibrahim Sunan Bonang. Guru, saya kepengen jadi murid jenengan. Ya. Tapi sebelum tak pulang, Said, nggih guru, kowe priyatino sik. Lah napa maca ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum 3 tahun ngedep tekeni Sunan Bonang. Krono Allah mantep ati kelawan guru, mantep ati kelawan pangeran lantaran guru nipun geniku Sunan Bonang dados walene Allah bergelar Renjeng Sunan Kalijaga. 3 tahun puasa tidak lepas dari laku prihatin yang namanya puasa. Sunan Kalijaga punya murid namanya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Matur karo Renjeng Sunan Kalijaga, Njang Sunan, ya. Kula kepengin dadi murid sampeyan. Ya, kena. Pripun carane Njang Sunan? Laku kaya aku. Aku ning guruku dididik 3 tahun puasa, kowe yo melu. Sing diwaca napa Njang Sunan? Sing diwaca ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum dipraktekna karo Mbah Cokrojoyo. Jagung nang tengah alas krana Allah prihatin ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum mergane ilate ilat Jawa. Malah tatine yukayuku yukayumu yukayuku yukayumu. Tapi mergane atine mantep karo pangeran Allah njabahi alase kopong-koponge alas gesang awake tapi tetap hidup dadi waline Allah teng Demak mriko bergelar Renjeng Sunan Geseng tidak lepas dari laku priyatin. Sunan Kalijaga punya murid namanya Ki Ageng Pemanahan sing nglairaken Mataram kula jenengan iki. Ki Ageng Pemanahan matur karo Njang Sunan Kalijaga, ya. Saya pengen gugat wilayah. Wilayah apa? Loh, dulur-dulur saya bisa wilayah kabeh. Endi wae? Dulur kula yang namanya Ki Panjawi oleh wilayah Pati. Dulur saya Fatah oleh wilayah Demak Bintoro. Dulur saya yang namanya Haryo Penangsang wilayah Jipang. Dulur saya Joko Tingkir oleh wilayah Pajang. Bagian saya mana Njang Sunan? Wilayah sing paling apik, wilayah sing bagus wis ora ana. Mboten wonten ora ana. Anane apa nang bumi iki? Anane tempat-tempat sing angker, umai demit, umai setan. Pundi mawon Njang Sunan rungokno Ki Gedhe nggih. Sisi wetan alas Purwo Banyuwangi. Sisi lor alas Roban Batang, sisi kulon alas Larangan Cirebon, sisi tengah alas Ketonggo Ngawi, sisi kidul alas Mentauk Merapi. Kon milih. Kuwi setane gede-gede kabeh nang kono. Pundi mawon kuwi mau milih sing paling cerak, sing paling celak nggih. Pundi? Ya kuwi wilayah Mentauk Merapi. Dipriyatini, dipuasani, diriyadai. Berapa hari kula puasa Njang Sunan rasa suwe-suwe berapa hari? 20 tahun. 20 tahun? Ya. 20 tahun puasa selama 20 tahun. Lah kita selama 1 bulan neng puasa Ramadan. Wajibe neng
Ramadan selama 1 bulan, kuwi selamat 20 tahun, selama bukan 20 tahun puasa terus mboten, tapi selama 20 tahun. Prihatin puasa tirakat dikancani oleh konco namanipun Ki Ageng Giring teng pundi, teng Bang Lampir Gunung Kidul. Selama 20 tahun prihatin diparingi pun bakal semantuk Merapi, diparingi putra naminipun Danang Sutawijaya, terkenal Panembahan Senopati, ngedekno keraton Mataram. Mataram oleh Belanda dipecah jadi 2, Jogja karo Solo. Pecah lagi sing napa Mangkubanan Pokalaman, Mangkunegaran Kasunanan. Pecah lagi. Itulah kita. Wong Jawa tidak lepas dari lagu Priyati yang namanya Sunan Kalijogo, punya murid namanya Sunan Geseng. Kalijogo punya murid juga namanya Ki Ageng Pamanahan, nurunaken kita sedaya teng Mataram teng Yogyakarta. Alhamdulillah. Artinya orang-orang hebat sebelum kita juga tidak lepas dari laku prihatin yang namanya puasa. Termasuk sing celah kali jenengan naminipun Bu Sukirah. Prihatin selama hamil ngandut kelawan jabang bayi ini 9 bulan 10 hari. Diprihatini wetenge, prihatini putrane. Bu Sukirah duwe putra naminipun Soeharto, dadi presiden selama 32 tahun. Pun beliau Bu Sukirah tidak lepas dari yang namanya laku prihatin puasa, prihatin nyuwun karo Gusti Allah. Mulane ibu bapak kepengin dawuh nika Bang dijabah karo Allah, tidak lepas dari prihatin yang namanya puasa. Puasane wong Jawa luwih akeh. Puasa mangan godhong sing nom, namanya puasa ngidang. Puasa ora kenang srengenge, namanya puasa pati geni. Lho wong Jawa. Puasa keluyuran jenenge puasa ngidang. Wah, ini wong Jawa, Pak. Mulane kita tahu, kita paham bahwa wong Jawa pengen mukti, pengen mulia, tidak lepas dari yang namanya puasa. Pun Islam mengajarkan kalian Allah tingendikani kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum karena golongan tertinggi manusia ketika mencapai derajat muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Golongan pertama adalah muslim. Apik islame munggah yang namanya mukmin. Apik imane munggah yang namanya nggih niku napa muhsin. Lakoni kebaikan. Apik-apik kelakuane munggah yang namanya mukhlisin, ikhlas atine. Paling tertinggi derajat manusia adalah muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Mulane Islam mengajarkan puasa dengan nanti goalnya adalah tadi kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dadi wong-wong kang padha takwa. Allahumma ya rabbal. Mulane peristiwa hebat lahir yang namanya tumpengan. Kemudian ketika ada dari Gunung Tidar yang namanya Syekh Subakir numbal tanah Jawa, tidak lepas dari yang namanya puasa. Sunan Bonang Mriatini Jawa puasa. Sunan Kalijaga gawe lagu sekalipun tidak lepas dari yang namanya puasa. Lagu-lagu dolanan tapi diprihatini gundul-gundul pacul, ilir, seluku-seluku, bathok dan lain sebagainya. Mulane insyaallah barokah kita di bulan ini Ramadan ini kaya dene ulet sing dadi kepompong dadi kupu-kupu, kaya dene kula jenengan gambarane wong sing laku prihatin dadi wong-wong sing menangan ing tembe pungkasane. Amin Allahumma ya rabbal. Nadanya ros. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana hab lana min azwajina وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين والحمد لله رب العالمين. القلب مدايم بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي القلب متيم بطه يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي دعوني أناجي حبيبي ولا تعذروني فعاد لي حرام ولا تعذروني فعاد لي حرام دعوني أنادي حبيبي ولا تعذروني فعاد لي حرام ولا تعذروني فعاد لي حرام تعلم بكايا ونحيا حمام تعلم بكايا ونحيا حمام وقد عن سجوني دروس الغرام وقد عن سجوني دروس الغرام دعوني أنادي حبيبي ولا تعذروني فعاد لي حرام ولا تعذروني فعاد لي حرام سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا بالدنيا فوزنا بالأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kenang apa kula jenengan kon pada duwe anak sing soleh kelawan solihah nang godean Sido Karto.
adalah kenapa, karena depositone wong tua nang dunya tekan alam kubur kolon jenengan. Ketika nang dunya kita bersama punya keturunan sing diarep-arep dongane adalah doa siapa? Doa anak cucu kita. Nek nyong mati tanggaku melu ndonga, ya tetanggaku mendoakan paling banter selama 7 hari, nanti 40 hari, nanti 100 dan 1000 hari. Tapi pertanyaannya adalah siapa sing pada gelem dongang wong tua sing istiqomah setiap bar salate utawa saben malam Jumate pada kirim surah Yasin nggo wong tua sing sampun seda? Jawabannya adalah tidak lepas dari anak-anak kita yang soleh dan solihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'lamul ladzi fatarani wa ilayhi dhar. A'antaitu min dunihi alihatan in yuridi rahmanu min nurin laduni anni syafa'atuhum say'aw wa la yumkindun. Inni idza lafi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fas. Alhamdulillah. Apakah doanya yang hidup pada yang mati doanya sampai? Doanya sampai. Apakah Rasulullah mengajarkan kirim doa yang kepada yang sudah meninggal? Doanya sampai dan Rasulullah mengajarkan. Dalilnya mana? Suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan dilalah melewati sebuah makam. Rasulullah melakukan perjalanan dilalah melewati sebuah makam. Rasulullah bersama sahabat-sahabat, nggih ya Rasul, mandega sawetara. Lah wonten napa ya Rasul? Mandega iki aku lawan kowe ngelewati makam di mana ada 2 mayit ning jero kubur yang mendapatkan siksa kubur. Disiksa gara-gara apa ya Rasul? Sahabat, ini ada 2 mayit mendapatkan siksa kubur. Ada 2 mayit. Mayit yang pertama mendapatkan siksa kubur gara-gara apa? Sebabnya apa? Gara-gara nun sewu, terutama wong lanang, gara-gara selesai kencing rampung pipis bukan dibersih dengan air malah nganggo obat. Obat apa? Obat abitaken. War malah disentriki tuk ngene. Nggih, sepele kelihatannya, tapi dadi sebab siksa kubur. Ketika buang air kecil, terutama wong lanang, bukane dibersih dengan air, disucikan dengan air, selesai kencing, malah nganggone obat abitaken, malah diputer, war. Melisentriki, Masya Allah, sepele kelihatannya, tapi dadi lantaran siksa kubur dawuhe Kanjeng Nabi. Masih matur masuli, tapi kan langka banyu, tidak ada air sama sekali, tidak ada. Islam mengajarkan yang namanya al istinja. Cara Cilacap istinja arane peper pakai batu. Batune cacahe 3 peper dipakai apabila tidak ada air sama sekali. Pengen bebersih suci tapi tidak ada air, pakainya al istinja yang namanya peper. Cara wudu nganggone tayamum, cara istinja nganggone peper. Ketika dipakai, ketika sama sekali tidak ada air, maka disucikan dengan yang namanya peper. Pun ada syarat-syaratnya. Di antara peper dipakai apabila najisnya belum kering. Pakainya 3 batu. Caranya bagaimana? Contoh ke wong lanang misal. Contoh iki lah ini ya. 3 batu. Tul buang 3 kali. Langkah batu kecil masulin adanya batu sekepel, pakai batu yang sekepel. Caranya bagaimana? Ya 1 kepel di 3 kali tul-tulane. 3 sisi tul kene tul buang. Pakainya batu
Mas Uli, tidak ada batu, saya di alas Gung Bebondotan, di hutan belantara tidak ada batu sama sekali. Ada pohon, ada asyajarah, pakai pohon. Tapi tidak semua pohon. Aja nganggo pohon bambu. Aja nganggo witpring. Lenang apa? Nganu gute. Rambung bakar. Satu, yang kedua, yang namanya kulit bambu tidak bisa menyerap yang namanya kotoran air karena permukaannya licin, mulanya tidak bisa dipakai. Maka ya ini bisa ini. Nah, ini pohon ini bisa karena bisa menyerap kotoran yang berwujud air. Bisa kulit pohon bisa menyerap kotoran yang berwujud cair. Maka boleh dipakai. Pakai pohon yang permukaan kulitnya itu bisa menyerap kotoran air. Whitepring nggak bisa karena satu licin, yang kedua ono lugute. Ngeten niku ya gatel ya pokoknya warna-warna. Ngeten niki. Satu ngeten niku. Sekarang modern tidak ada air, pakai tisu basah. Jadi tisu boleh dipakai di mulut, boleh dipakai di pertelon godean. Ngeten niki. Satu gara-gara tidak bisa menjaga kesucian. Nomor dua ya Rasul, sahabat. Sing pertama gara-gara tidak bisa menjaga kesucian, yang kedua gara-gara apa? Tidak bisa menjaga lesan. Satu tidak bisa menjaga kebersihan kesucian, yang kedua gara-gara tidak bisa menjaga lesannya. Lesane bukan nenggo maca Quran, bukan nenggo solawatan, bukan nenggo ngandani sing apik-apik karo tangga kanca batir, tangga teparo, malah nggo fitnah ngana fitnah ngene, jelekan ngana menjelekan ngene. Itu dadi lantaran lesan kula jeneng tidak dipakai semestinya, dari sebab sisa kubur nang jero kubur pedhe, naudzubillahi min. Kanjeng Nabi dawuh, rampung dawuh Kanjeng Nabi berdoa meringankan mayit sing lagi nampak siksa kubur. Kanjeng Nabi mengajarkan kirim donga ning kuburan. Kanjeng Nabi mengajarkan ziarah kubur, tilik kuburan perlune mendoakan. Rampung donga Kanjeng Rasul, di sebelahnya makam ada pohon kurma. Oleh Rasul diambil pelepah kurma yang masih hijau, yang masih bersih, yang masih utuh, yang masih baru dari pohonnya, yang masih mengandung air. Oleh Rasul diambil, dibelah jadi dua. Makamnya ada dua, ditaruh satu-satu, separuh-separuh. Sahabat bertanya, ya Rasul itu kenapa ya Rasul? Sahabat, selama pelepah kurma masih mengandung air, ditaruh di atas kuburan iki tadi, banyune makhluk Allah jroning pelepah nyuwun karo Allah, njaluk ngapura karo Allah kanggo mayit sajroning kubur selama pelepah kurma belum kering. Ini dalil kita masyarakat Jogja, masyarakat Jawa nek padha ziarah kubur padha nggawa kembang untuk ziarah kubur. Mulane Bapak Ibu, kalau jenengan badhe ziarah kubur kok nggawane nggawa kembang, saya matur kudu nganggo kembang sing asli, jangan sampai pakai kembang plastik. Apalagi kembang gunda. Apa maning nggawa kembang desa lah. Ziarah kubur nggawa kembang desa. Makanya Rasulullah mengajarkan dulu memang dulu memang Rasul sempat melarang ziarah kubur, sempat melarang dulu. Kuntu nah itu pun ziaratil kubur, dulu saya melarang kalian ziarah kubur. Kan kudune takon dilarang kenapa? Dilarang gara-gara dulu imannya belum tebal, imannya masih ringkih, imannya masih tipis, imannya belum tebal, belum mantap karena Islam baru datang, makanya masih proses pengislaman. Maka pertama oleh Rasul, jangan dulu ziarah kubur. Kenapa? Dikhawatirkan iman masih tipis kok digawa ziarah kubur, malah mbok nanti nendonga malah pada jaluk sing nang jero kubur. Mbah nomere mbah. Misalnya kok tembus ya Bang, kok kawin jenengan tak kawekna dalan tol kuburan yang jenengan dan sebagainya. Oke ya Allah. Yang pertama Rasulullah tidak ingin umatnya terjerumus ke dalam kemusyrikan. Yang kedua kenapa dulu sempat dilarang? Karena dulu iman masih tipis, dikhawatirkan
imane tipis neng jero neng dhuwur kuburan pada tiling malah pada tangis-tangisan nang napa di atas kuburan, belum bisa move on. Karena apa? Imannya belum jejeg, imane urung tebal, imane masih tipis. Itu dulu. Kemudian ketika Islam sudah mayoritas, sudah berkembang hebat, iman sudah pada tebal, maka Rasulullah dawuh lagi, fazuruha, ziarahlah kalian. Imane wis apik, imane wis bagus, imane wis tebal, maka Rasulullah menambahkan dawuh, fazuruha, ziarahlah kalian. Kenapa? Wong nek seneng ziarah, yang pertama kirim donga, yang kedua nggo pengingat kita bersama siki pada ziarah kubur, ngesuk bakal diziarahi, kelingan mati men atine pada ora atos, agar hati tidak keras ben ingat kepada mati, barokah ziarah kubur. Ziarah kubur, kirim donga, tahlilan, yasinan, sholawatan. Sempet ada mas lare kampus kali kulo, Mas Ulim ya. Saya mau tanya ya, anak-anak kampus. Di Quran ya, itu ada yasin ya, ada sholawat, ada tahlil ya. Tapi kenapa orang Jawa melaksanakan tahlilan, sholawatan, yasinan? Padahal di Quran tidak ada sholawatan. Di Quran jeneng lho kalimat sholawatan orang anak. Anane sholawat. Yasinan ranana anane yasin. Tahlilan ranana anane tahlil. Ning Quran ada tahlil, ada yasin, ada sholawat. Tapi memang jeneng buku Quran tidak ada kata yasinan, tahlilan, sholawatan. Terjawab, Mas, itu yang namanya tahlilan, sholawatan, kemudian yasinan, itu bukan bahasa Quran, tapi bahasa Yogyakarta, bahasa Sleman. Tahlilan, yasinan, sholawatan itu bukan bahasa Quran, tapi bahasa Sleman. Loh kok bisa di Jawa kalau belakangnya diakhiri an, artinya barang dipakai atau sedang make atau sedang lagi dipakai, belakangnya diimbui kata an. Contoh kubluk, kopiah, songkok, itu wujudnya, itu barangnya. Tapi ketika dipakai lagi ngapain pak? Lagi kublukan, kopiahan. Kacamata ini wujudnya, ini barangnya. Tapi ketika dipakai ulin lagi ngapa? Lagi kacamataan. Masker ini bendanya. Tapi ketika dipakai ya imbuian. Lagi ngapa kae? Maskeran, karena dipakai. Kelambi, kelambenan, kaos, kaosan, lamaran. Lamar kan yuk, lamar ketika dilaksanakan berarti kan acaranya lamaran. Nikah, nikahan. Anak sing mandan ngeyel, lah nek istri masa ngene istrian. Mas, bahasa Jawa, lho nopo? Bojo. Dalam acara itu namanya acara bobojoan, kan gitu. Katrok-katrokan, sempak-sempakan. Termasuk bahasa Quran. Neng Quran ono yasin, ono tahlil, ono sholawat. Yasin, tahlil, sholawat itu sebelum dibaca. Tapi setelah kita pakai, setelah kita baca, kita baca bersama-sama yasin, acaranya namanya yasinan. Tahlil acaranya namanya tahlilan. Sholawat acaranya namanya sholawatan. Ngaji acaranya pengajian, kajian. Ada sesuatu yang dikaji, maka acaranya namanya kajian. Itu mulane nek neng Cilacap, teng Sleman, wonten tiyang ngaku Islam kok tidak suka yasinan, berarti orang bisa, berarti mboten maca yasin. Karena ketika yasin dibaca namanya yasinan, acaranya namanya yasinan. Orang gelem tahlilan, tahlil dibaca, orang gelem sholawat, sholawatan, maka pada duwe katok, orang gelem katokan. Itu wayang, wayangan. Sarung, sarungan, sorban, sorbanan. Kulo matur yang namanya tahlilan, sholawatan, yasinan
itu bukan bahasa Quran. Bahasa Quran adalah Yasin, tahlil, sholawat. Tapi barang dipakai itu semua oleh kita, dibaca oleh semua kita, diimbui an, acaranya diimbui an, artinya sedang dipakai. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini bukti wong Rasulullah juga mengajarkan kirim donga, doanya sampai. Apalagi doa dari anak kepada orang tuanya, dalile jelas. Wong mati bakal pedhot amale, kejabat telu kang perkarane, amal jariah ikhlas atine, seneng sedekah ming sapa wae, kaping pindho ilmu kang manfaat, terus diamalno kapan yen sempat, ora pandang sugih ora pandang melarat, Allah demen karo wong taat. Kaping telu duwe tinggalan anak saleh sing ngerti tatanan, gelem dongano sarana iman, nganti wong tuwa tekan kuburan. 1 tambah 1 sama dengan, ora wani metu mergo corona, tuku dawet nanging sora wit sirahe mumet ora duwe. Salatullah salamullah ala ya Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala ya Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sego liwat lahuwe uya, ampun tanglet kula kapan nikah. Sego rawon lengane jelantah, wong calon mawon kula tering. Kenapa urung duwe? Nandur bawang nandur merica, wis kadung sayang mung dianggep kanca. Tayu rasa ayam bakar, lambene mesem atine ambiar. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ibnu Adam in qada amalu illa min dhaladhin sadaqatin jariyah ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Anak putu Adam kulon jenengan kabeh mesti bakal mati. Wong nek mati pedhot kabeh ngamale. Wong nek wis mati ora dayeng salat, wis mati ora dayeng puasa, wis mati ora dayeng mangkat ngaji, ora dayeng mangkat sholawatan, wis mati. Ana nang goden wong mati mayit pada mangkat traweh. Mboten wonten, wis mati ora dayeng mangkat napa-napa. Illa kabeh pedhot ngamale illa kecuali 3 perkara. Wonge mati tapi masih mendapatkan transferan pahala dari alam dunia sampai ke alam kubur kula jenengan. Apa itu 3 jalan tadi? Yang pertama dikatakan sedekah jariyah.
Nomor 2, ilmu manfaat. Nomor 3, doa dari anak-anak kita di Godean, anak kita di Sidokarto, anak-anak kita sing pada ngerti agomo, sing soleh-soleh ngalim ngalimah, sing pada gelem mendoakan orang tua kulun jenengan kabeh. Yang pertama sodako jariyah, jelas amal jariyah, sodako jariyah. Yang kedua adalah ilmu manfaat. Contoh Mas Ulin, contoh ilmu manfaat, contohnya bagaimana? Misal tugas orang tua kepada anak diantaranya Bu adalah ayu'allimahu alkitab Al-Quran. Tugas wong tua pada anak-anaknya diantaranya adalah mulang kitab Al-Quran pada anak. Mulang nopo? Al-Quran. Ibu ngendika, Mas Ulin nggih, nyong bukannya nyong, kula bukannya orang bisa, bukan mboten saged. Lah napa Bu? Tapi kula mboten percaya diri. Nyong ora percaya diri. Kula mboten percaya diri. Ora percaya diri lah ibu kepengin ganjaran ilmu manfaat, minimal kepada anaknya mengajarkan suratul Fatihah. Lho kok bisa? Ketika bocah cilik lare alit, ala niku sapat jejak dini diwarai Fatihah, minimal Fatihah, nanti anak jadi balik, anak jadi besar balik, mendapatkan beban-beban seorang muslim yang baik adalah sholat 5 waktu. Di dalam sholatnya sehari semalam tidak lepas minimal Fatihah dibaca selama 17 kali. Luping bitulas ya, subuh Fatihah 2 kali, duhur Fatihah 4 kali, asar Fatihah 4 kali, maghrib Fatihah 3 kali, ngisa Fatihah 4 kali selama 1 hari semalam. Anak yang wajibnya nembe wajib maca Fatihah 17 Fatihah. Belum kalau nanti anak senang sembahyang sunat, qobliyah badiyah Fatihah maning. Pagi-pagi jam 1 jam 2 tahajud Fatihah lagi. Pagi-pagi menjelang siang 9 pagi, jam 9 pagi duha Fatihah lagi. Ya Allah, luar biasa. Belum ketika bocah nanti Fatihah untuk orang tua, Fatihah lagi. Selama bocah anak-anak mengamalkan Fatihah yang diajarkan orang tuanya dulu, orang tua di kuburan seneng atine, ilmunya bermanfaat, ilmunya berguna, pahala mengalir selama ilmunya orang tua kepada anaknya diamalkan oleh anak-anak. Mulane iman temen rugi temen wong tua sama sekali orang gelem mulang ilmu pada anaknya yang akan diamalkan oleh anak-anaknya. Wong tua sama sekali orang mulang ilmu amalan kepada anaknya, rugi temenan. Nomor 3, anak ngerti agama, anak ngerti ilmu, mendoakan orang tua. Mendoakan kulun jenengan sing wis padha mati, padha ninggal, padha ning alam kubur, sing padha ning alam barzah. Anak-anak ngerti hak dan tanggung jawabnya di dunia, mendoakan orang tua untuk kita semua di dunia sampai alam kubur kulun jenengan, mulia dunyane, mulia akhirate. Allahumma ya Rabbal. Nek teng mriki Sidokarto tesih wonten acara selamatan mboten Bu? Tesih berjalan. Gelar napa? Tumpeng tesih wonten. Tesih wonten. Ingkung tesih wonten. Padahal yang namanya ingkung itu, yang namanya acara-acara itu tidak lepas dari leluhur kita di Jogja. Sultan Agung Hanyokro Kusumo sing mulang perkara ingkung, mulang perkara sega wudu, mulang perkara sambel gepleng dan sebagainya. Mulane kula ngaji seperti ini nganggone blangkon, orang nganggo helm, pakainya blangkon, itu bukan apa-apa, penjenengan kelingan apa? Perjalanan para wali-wali terdahulu, Sunan Kalijaga, Sultan Agung Hanyokro Kusumo, Panembahan Senopati. Loh, Sunan Kalijaga punya murid namanya tadi Ki Gede Pemanahan.
punya putra namanya Danang Sutawijaya, terkenal oleh Panembahan Senopati. Punya putra namanya Hadi Prabu Hanyokrawati. Punya putra namanya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Punya putra Mangkurat I. Punya putra Sri Susunan Pakubono I. Punya putra Amangkurat Papat sing teng Yogyakarta Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono II, Hamengkubuwono III. Punya karo selir namanya Dewi Mangkorawati. Lain seorang anak namanya Raden Mas Mustohar. Gedene namanya Raden Mas Ontowiryo. Bargede namanya Pangeran Diponegoro. Wong Jawa aja ilang Jawane. Bapaknya ngendika Mas Ulin ya. Tapi kan cara Islam ya. Cara Islam orang Islam namanya Muslim kan orang Islam yang baik ketika pakai sorban ya. Islam yang baik ketika pakai sorban di kepala namanya imamah, pakai sorban di kepala. Rasulullah pakai sorban ya di kepala, tingkat imamah namanya. Mbah Hasyim Asy'ari ya, Mbah Ahmad Dahlan ya. Wali 9 wali terkenal wali songo sing 8 sorbanan kabeh. Sing ora sorbanan siji tok namanya Sunan Kalijogo. Itu pun yang namanya blangkon asal usulnya ya dari satu kain yang namanya sorban, tapi sorban yang langsung pakai yang namanya blangkon. Makanya kalau jenengan lihat blangkon yang diwariskan oleh Sunan Kalijogo pada Sultan Agung Hanyokrokusumo ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri plepet depan ada 17 tilepan. Niki plepet meniki tilepan niki ada 17 tingkatan, 17 tilepan. Maknanya 17 apa? 17 rakaat, 17 Fatihah. Mulane wong Jawa nganggo blangkon kok ora gelem sembayang. Itu namanya lugu, lucu tur wagu. Blangkonan ora salat yo lugu, lucu tur wagu. Lo kok bisa lo blangkon mengajarkan salat pakai blangkon. Sininya 17 Fatihah, 17 tingkatan, 17 Fatihah, 17 rakaat, 5 waktu. Mulane niki. Pakainya pakai keris melambangkan takwa. Takwa pakai keris dikat oleh apa? Oleh yang namanya kamus timang. Kamus sumber ilmu timang minal mahdi ila lahdi, dari timangan sampai liang lahat. Lho niki alam sampai kuburan. Niki mulane wong Jawa kudu ngerti Jawane, termasuk tumpeng. Nasi dibikin seperti gunung yang namanya tumpengan. Itu adalah hasil yang sudah syar'i, hasil yang sudah mengikuti syariat oleh Sunan Bonang. Maune ajaran Hindu tadinya, tapi dirubah yang lama jadi sesuatu yang baik oleh Sunan Bonang. Maune ingkung daging menungsa tadinya. Kemudian minumannya adalah minuman arak yang memabukkan. Kemudian orang-orang yang datang pada muter tapi pada tidak pakai baju, pada melakukan seks bebas. Tapi oleh Sunan Bonang, datang Sunan Bonang dirubah ajaran-ajaran seperti itu. Tetap muternya tetap, cuma jangan telanjang, pakai baju yang sopan sesuai dengan syariat Islam, menutup auratnya. Yang kedua, ingkungnya ingkung menungso, daging menungso haram, maka ingkungnya ganti yang halal, ingkung ayam, ingkung pete. Airnya jangan air yang memabukkan, ganti, jangan arak, teh, kopi, susu, air putih, utawane banyu kelapa, banyu suci, banyu kelapa suci tapi tidak mensucikan, tapi adalah air kelapa, air suci tapi tidak mensucikan, air kelapa. Niko, nggih. Oleh sudah dirubah Sunan Bonang, mulane para murid-murid Sunan Bonang pasti paham. Siapa murid Sunan Bonang? Namanya Sunan Kalijaga.
Kalijaga mengajarkan kepada muridnya yang namanya Sunan Geseng Mbah Cokrojoyo, mengajarkan kepada anak muridnya yang namanya Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo, mengajarkan kepada muridnya yang namanya Pangeran Sambu Lasem, mengajarkan kepada muridnya yang namanya Mbah Jabar, pada muridnya namanya Mbah Sofyan, pada muridnya namanya Mbah Abdul Halim, pada muridnya yang namanya Mbah Abdul Wahid, pada muridnya yang namanya Mbah Khairon Purwo, dadi Mbah Gareng Mbah Khairon Purwo, dadi pada muridnya yang namanya Mbah Asy'ari, pada muridnya yang namanya Mbah Hashim Asy'ari. Mulane Mbah Hashim Asy'ari pada orang alergi dengan yang namanya solawatan, pada orang alergi dengan yang namanya tumpengan, pada orang alergi pada yang namanya yasin silahe, ngerti dan paham maknane, ngerti paham tata cara dan filosofine dan silsilahe, urut-urutane dadi ngertos. Mulane kula matur, paham sejarah, ngerti sejarah ben ngapa, ben ora gampang menyalah-nyalahkan. Akeh kang apal Quran hadise, seneng ngafirke marang liyane, kafire dhewe gak digateke, yen isih kotor ati akale, yen isih kotor ati akale, bala kanca priya wanita aja mung sarean koko, kur pinter dongeng nulis lan maca, tembe burine bakal sanasara, tembe burine bakal sanasara. Ayo sedulur jong lale ake wajib ngaji sakrangatane, go ngandelake iman tauhid, bagus sangu mulya matine, bagus sangu mulya matine. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asani wa karati, adfadai ya jiratal alamin, ya huwailal juhi wal karabi, ya huwailal juhi wal karabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang pertama, pengen tambah hebat, pengen tambah makmur Sitokarto, yang pertama adalah asyukru ala nikmat, senang syukur nikmate Gusti Allah. Yang kedua tadi saya katakan ayakuna awaladuhu abroron, on pada punya keturunan di Sitokarto disembuh wetan nggih, sak sembuh wetan adalah anak-anak yang abror. Apa itu? Yang bagus. Sing bagus sing kepriwe? Yang bagaimana?
yang sing kepiye adalah sing soleh dan solihah, sing bener kelawan pinter, pinter kelawan bener lare-lare sambo wetan sido karto. Alhamdulillah. Mulane kalau cara orang Jawa, lah ini karena kita ngaji di Jogja, abror dari kata baror, baror bagus, baror ta saunan, baror bagus tak apane saunan atine. Mulane kalau cara orang Jawa namanya broto seno, broto seno, seno saunan atine, baror baror bagus tak apane saunan atine, bagus atine. Gedene Brotoseno namanya warka udauron, warkudoro, warka uruku sapa sira, dauron muter aja pedhot, salat aja bolong-bolong, diusahakan aja bolong-bolong, sememu kita kan kudu dilaksanakan aja nganti bolong-bolong. Warka udauron, mulane jimate warkudoro sing terkenal ana loro. Yang pertama adalah namanya kuku ponconoko, kuku kuwi kuat, ponco limo, noko barang sing landhep, barang limo sing landhep gondungo, bar salat yang 5 waktu. Mulane bar salat kula jenengan kon pada nyuwun ndonga karo Gusti Allah. Jimat yang kedua dipanggul, namanya godo, jenenge godo rujak polo, bahasa Arab ghadan roja'a fa'ola, ghadan besok roja'a pangarep harapan, fa'ola swargane Gusti Allah. Mulane nek cara Werkudara Bratasena lare sing soleh solihah, salate apik. Nek salate apik, lesane akhlake ya kudu apik. Maka wayang-wayang Bratasena, wayang-wayang Werkudara ketone gepeng wayange gede secara pinggirane, tapi ketika dilakonkan suarane bagus. Walaupun tidak banyak bicara, sekali bicara wibawa, sekali bicara bagus. Raden Bratasena, Bratasena. Iya aku Bratasena ya. Iya Gajah Sena, iya Jagal Bilawa, iya Putut Ujogiri, Kanjeng Ibu sing gedhe pangapurane kelawan aku. Wong anom ora iso tata basa nyembah bekti kelawan wong tuwa. Wah. Ya Werkudara. Raden Janaka dari kata wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal. Niki wong nek ngempet awan nafsu lantaran puasa prihatin, maka Janaka disimbolkan senang ahli nggayu wahyu, ahli nggayu kanugrahan, ahli nggayu yang namanya tirakat riyadhah prihatin. Maka wong sing ngempet awan nafsune lantaran puasa ning Ramadan kula jenengan hasil insyaallah fa innal jannata hiyal ma'wa, swarga tempat kembali kita bersama. Allahumma. Mulane dijenengi Janaka dari kata jannatuka, swarga kanggo sira kabeh kula jenengan kabeh sing pada puasa lantaran ngempet hawa nafsu. Mulane nek puasa kur ora mangan, kur ora minum, hanya tidak nahan perkara istri, orang maem, orang minum, orang kumpul bojo, mung hanya itu saja, maka itu namanya puasa wedhus. Wedhus bisa puasa, bisa wedhus sampeyan didelek teng kandang, didelekno teng kandang 1 hari tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak diberi yang namanya kambing cewek ya. Wedhus wadon kambing cewek, wedhus wedok, wedhus wadon. Bandote puasa. Mulane makanya mulane kalau kula jenengan puasa hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak kumpul bojo, maka dikatakan puasa, tapi puasa wedhus. Maka kutune ngempet hawa nafsu, ngempet bukan mematikan tapi ngempet. Menungso iku kudu nafsu, nafsu artinya kepenginan. Di Sidokarto tidak akan tumbuh masjid, tidak akan tumbuh bangunan kalau kita tidak punya nafsu. Nafsu kan artinya kepenginan, kepengen hidup lebih baik, pengen hidup lebih mulia, kepengen anak-anak yang soleh ya, kepengen nafsu ya kepenginan. Tapi nafsu harus kita arahkan yang baik-baik. Loh, mulane
dikatakan bukan mematikan nafsu tapi ngempet hawa nafsu. Mangan ngono setelah terkenapa bukan maghrib silakan kan seperti itu, diarahkan diarahkan. Mula ning niki lebate janaka jannatuka ngempet hawa nafsu hasil fa innal jannata hiyal ma'wa, swarga kang dadi panggonane. Nadanya pira mau? Nadanya belok. Kita ngaji ya gemo yo ngaji Jawa. Ngerti yo sifat pangeran kang wis nyipta kumelareng bumi langit uga surya megamendung keseni sening jagat kang supaya menungsa kelemah syukur katunggul buruk kadonya satemah dolali manungsa elinga sira manggon ing bumine sapa lan sira ngrumangasana ing Sidoarta sing uripke sapa saya tua lamun mati sangone apa ayo do nindano tontonan agama salat zakat aja lali puasa ibadah aji lamun kuwasa iku arep Islame sempurna kanggo sangu ana alam baka urip salawase ora ana akhire. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula matur ngaten niki ben masyarakat Sambuh Wetan nggih sembuh wetan pinaringan barokah sang yaning para wali babil akhos Sunan Kalijaga Allahumma. Kita kenal dengan Mataram, kita kenal dengan Pangeran Benowo, kita kenal dengan Panembahan Seno, Panti leluhur-leluhur kita di Mataram di Jogja ini, masya Allah kita nopo gali lagi sejarah kita ben wong Jawa ojo ilang Jawane. Makanya kula matur Islam mendalam, Arab digarap, Barat diruat. Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat tinggal dipakai, tapi diruat. Kita filter agar apa? Kita tetap butuh Barat, butuh
Tapi kita butuh barat, tetap harus pakai yang namanya filter penyaring agar sesuai dengan adat kita Jogja. Apa itu Sleman? Budaya apa Sleman? Budaya sopan santun, unggah ungguh tata krama, nek diciwit krasa lara ya aja nyiwit jiwit. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang nika den wong Jawa ora ilang Jawane kula ning ngaos tetap tidak lepas dari budaya, tidak lepas dari Jawa, dari para guru-guru kita, dari para wali-wali kula jenengan sami Wailakhos Sunan Kali jaga masyarakat Sembah Wetan Desa Sidokarta Godian Sleman Yogyakarta Indonesia Asia Tenggara dunia. Terus kula menawi ngenjang badhe teng Klaten Pak Budiono saged mampir teng mriki transit Gambile. Kula sering kula teng Jogja, teng Klaten, Wonosari, teng pundi nika? Wonogiri, teng Wonogiri, Kalasan. Belum. Oh Gus Miftah, insyaallah nggih insyaallah mriko, nggih sowan mriko nggih lajeng mulane kula matur lare-lare kanca-kanca kula, sahabat-sahabat kula ben kita jadi anak muda tapi tidak melepaskan budaya. Dadi bocah nom sing ora ninggalake budaya Jawa. Insyaallah barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Donga sareng-sareng untuk kebarokan kita, masyarakat umumnya, tidak hanya umat muslim saja di Sidokarto, tapi seluruh masyarakat, lapisan masyarakat, baik yang muslim maupun yang non muslim, semuanya diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, diberikan waras selamat karo Tuhan yang Maha Esa, karo Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa dhahrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma antas salam wa mikas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bisalam wa dakhinal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'ala yadal jalali wal ikram. Allahumma inna as'aluka salamatan fid dinina, ma'afiyatan fil jasadina, wa barakatan fi rizqina, wa ziyadatan fil ilmina, wa taubatan qabla al maudina, wa rahmatan indal maudina, wa maghfiratan ba'dal maudina. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maudina, najatan min mawdal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak kula pangapunten katuran para kiai, para ustad, sedaya panitia lan para rawuh masyarakat Sembah Wetan, Sidokarto, Godian, Sleman, muga-muga tambah barokah. Laris sing soleh solihah. Allahumma wa ta'ala matur nuwun, wa ta'ala pangapunten kanthi sanget matur nuwun sedaya perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih kami ucapkan kepada Gus Limuha yang telah memberikan tausiah pada sore hari ini kepada kita semuanya. Semoga kita semua bisa mendapatkan hikmahnya dan bisa menjalankan apa yang sudah disampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Gus Limuha. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga pelaksanaan peringatan Nuzulul Quran ini senantiasa mendapatkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Sebelum acara kami tutup, perkenankanlah kami di sini Oke. Sebelum acara kita tutup akan ada penyerahan secara simbolis untuk sembako, dikarenakan pada sore hari ini kita jamaah sembowetan khususnya mengadakan pembagian sembako untuk seluruh jamaah sembowetan, dan hari ini akan diadakan 2 penerima simbolis dan yang lainnya pengambilannya nanti setelah sholat tarawih ya Bapak Ibu-Ibu. Kepada yang sudah kami tunjuk, monggo untuk segera naik ke atas panggung dan minta untuk dengan hormat Bapak Sekda Kabupaten Sleman sekaligus Bapak Founder untuk Laskar Sedekah untuk naik ke atas panggung. Kepada Ibu Trisno Raharjo dan Ibu Suparni, sumangga segera naik. Berhubung waktu akan mendekati waktu berbuka puasa, dengan ini bapak-bapak, ibu-ibu sekiranya yang hendak menjalankan berbuka puasa di area sekitar Sembowetan ataupun Masjid Ar-Rahmat, kami persilahkan. Untuk itu saya pimpin doa berbuka puasa bersama-sama.